Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yudi Widi Kurniawan, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Tanggul, Kabupaten Jember. Kali ini, saya akan menyajikan aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif. Latar belakang aksi nyata. Menciptakan lingkungan positif di sekolah perlu diwujudkan, karena dengan menciptakan lingkungan positif akan terwujud lingkungan yang aman dan nyaman sehingga dapat memberikan kebebasan dan kemerdekaan bagi murid untuk belajar, sehingga murid mampu menyerap dan menerima pelajaran dengan baik. Untuk menciptakan lingkungan positif dapat dimulai dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan positif yang akhirnya akan tumbuh menjadi budaya positif. Tujuan aksi nyata saya adalah mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. 2. Terciptanya disiplin positif pada murid melalui penerapan keyakinan kelas. 3. Terwujudnya suasana aman dan nyaman di kelas atau sekolah. Sebagai tolok ukur dalam aksi nyata ini adalah terbentuknya keyakinan kelas yang disusun berdasarkan kesepakatan kelas. Kemudian, murid mampu menjalankan dan menerapkan keyakinan kelas yang telah dibuat sehingga terjadi perubahan positif pada murid. Langkah-langkah penyusunan aksi nyata yang saya lakukan, yang pertama, menghadap kepala sekolah untuk menjelaskan pentingnya penanaman budaya positif dan keyakinan kelas di sekolah, serta meminta izin untuk mendiseminasikan bersama rekan guru. Yang kedua, mengumpulkan rekan guru untuk melakukan diseminasi pemahaman materi budaya positif atau keyakinan kelas dan seketika restitusi. Yang ketiga, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan wali kelas untuk membuat keyakinan kelas. Yang keempat, memantau, merefleksi, dan mengevaluasi keyakinan kelas yang telah dibuat. Dukungan yang dibutuhkan dalam penerapan disiplin positif, yang pertama dari sekolah, dukungan kepala sekolah dan seluruh warga sekolah agar tindakan yang telah disusun dapat dilaksanakan dengan baik. Kemudian dari keluarga, dukungan orang tua dan keluarga dalam melakukan budaya positif di rumah. Masyarakat, dukungan masyarakat sebagai tempat eksplorasi dan eksistensi kemandirian sesuai potensi yang dimiliki murid. Berikut rekaman diseminasi yang kami lakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Kepala SMA Negeri 1 Tanggul, Bapak Muhammad Lutfi Helmi, MPD. Yang kami hormati dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang sudah hadir atas kehadiran dan kesediaannya dalam acara ini. Sebelum memulai seluruh rangkaian acara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Ari Puspitasari. Tanah tumpah
Hadirin dipersilakan duduk. Puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa atas nikmat yang dilimpahkan kepada kita, sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul dalam acara diseminasi tentang budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Bapak Yudi Widi Kurniawan SPD yang dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2023 dalam keadaan baik. Hadirin sekalian, sebelum memulai seluruh rangkaian acara, marilah kita buka dengan bacaan Bismillah. Bapak Ibu yang kami hormati, ada rangkaian acara sebagai berikut. 1. Sambutan Kepala SMA Negeri 1 Tanggul. 2. Paparan diseminasi tentang budaya positif. 3. Penutup. Acara yang pertama yaitu sambutan dari Kepala SMA Negeri 1 Tanggul kepada Bapak Muhammad Lutfi Helmi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in, wa ba'du. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Negeri 1 Tanggul, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMA Negeri 1 Tanggul, dan lebih-lebih yang berbahagia pada saat ini secara khusus Bapak Yudi Widi Kurniawan sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi ini kita mendapatkan nikmat sehat. Mungkin sebagian sempat sakit kemarin, alhamdulillah sudah hadir semua di sini, berarti sehat. Mudah-mudahan senantiasa seperti itu ya. Mudah-mudahan kesehatan kita, kehadiran kita, kesempatan yang diberikan oleh Allah kepada kita ini senantiasa bersama dengan ridhonya. Amin Allahumma amin. Salawat salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiina wa Habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Bapak Ibu yang saya hormati, dalam kesempatan ini tidak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya satu hal, yaitu bahwa kegiatan yang dilakukan oleh Pak Yudi ini selaku calon guru penggerak adalah sebuah kegiatan yang positif, tentunya diseminasi tentang budaya positif. Ini yang pertama penting bagi kita untuk punya wawasan yang lebih luas tentang perkembangan terbaru dari isu-isu kependidikan yang lagi in di negeri ini, diantaranya yaitu terkait dengan guru penggerak, di mana ke depan guru penggerak itu merupakan SIM bagi seorang guru untuk menjadi KS, menjadi pengawas. Nah, itu SIM-nya adalah melalui guru penggerak. Kalau program ini tetap berlanjut seperti itu. Kemudian di dalamnya banyak sekali proses kegiatan yang asalnya mungkin prosesnya selama 9 bulan, sekarang berkurang. Gak tahu kalau Pak Yudi ini yang 6 sudah, yang juga 4 bulan. Teman-teman kemarin di angkatan ke berapa ya? 8, banyak juga yang mendaftarkan gitu. Ada tidak kurang dari 6 atau 7 orang dari kita yang mendaftar. Berarti ini menunjukkan semangat. Ada Pak Hadi, ada Pak Kosim, Pak siapa lagi? Saya tidak ingat satu persatu. Nah, tentu kita berharap bahwa semangat yang baik ini memberikan dampak yang positif
maju, mau tidak mau. Ya. Jadi saya ingat ceritanya Pak Dahlan Iskan. Nah, kebetulan saya sering baca tulisannya. Beliau itu bilang gini, salah satu tulisannya itu, Anda tidak perlu untuk memikirkan orang lain secara keekonomian, cukup pikirkan diri sendiri saja. Itu otomatis sudah akan berdampak kepada orang lain. Misalkan dalam tanda kutip, padahal kan bisnis ya, mau mengayakan diri sendiri, gitu. Katakanlah gitu. Mau tidak mau kan harus melibatkan orang lain. Seperti itu, ya. Mau tidak mau, gitu. Mau membuat perusahaan, padahal, ya pasti merekrut karyawan, pasti melibatkan perusahaan dalam jaringan bisnisnya. Nah, otomatis itu akan meningkatkan kesejahteraan. Saya melihat logikanya juga sama. Ya, di sini misalkan Pak Yudi, oh saya ingin maju, mau tidak mau, gitu. Untuk maju sendirian itu tidak bisa, pasti harus berkolaborasi dengan yang lain. Mau tidak mau harus ada proses diseminasi. Mau tidak mau harus disampaikan apa yang diketahui oleh Pak Yudi kepada siswa, kepada teman-teman, sehingga yang teman-teman yang lain juga punya wawasan yang lebih, punya wawasan, punya ketemu banyak. Nah, kayak gitu. Jadi ini sesuatu yang positif, sesuatu yang terus perlu untuk kita dorong. Mudah-mudahan seluruh prosesnya berjalan lancar. Amin. Allahumma. Termasuk kita doakan juga teman-teman yang lain yang sudah mendaftar segera lulus semua, dan ya tidak apa-apa sekolah nanti diisi dengan orang-orang yang misalkan sibuk berkegiatan, tapi kan mau tidak mau tetap dampaknya pada sekolah. Ya, kalau misalkan buat kontrak dengan siswa itu istilahnya apa? Kesepakatan. Nah, semuanya buat kesepakatan, ya kan dampaknya juga akan kepada siswa. Oke, saya kira seperti itu. Semangat untuk Pak Yudi, semangat juga untuk teman-teman yang lain. Mudah-mudahan jalan-jalan yang kita lalui ini senantiasa mengarahkan sekolah kita menjadi sekolah yang menjadi berada di hati khalayak, menjadi pilihan utama bagi masyarakat Tagul dan sekitarnya, dengan menunjukkan bahwa kita bisa berbuat yang lebih dari sekadar yang biasa. Oke, tidak banyak sekolah yang ber-GP ya, tidak banyak ya. Ya, kita salah satu yang ada GP-nya, tidak semua sekolah. Mudah-mudahan ya, dengan ini kegiatan yang dilakukan oleh Pak Yudi pada kesempatan hari ini menyebarkan pemahaman dan pengalaman berbakat budaya positif ini, di samping berdampak secara langsung kepada beliau, juga berdampak positif kepada kita, berdampak positif juga kepada sekolah kita. Amin. Allahumma amin. Sekaligus di kesempatan ini kegiatan aksi nyata modul 1.4 budaya positif menyebarkan pemahaman dan pengalaman budaya positif secara resmi saya nyatakan dibuka. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih atas sambutan dari Bapak Kepala SMA Desa Tanggul. Selanjutnya paparan diseminasi tentang budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 kepada Bapak Ibu Yudi Gunawan SPD Desa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan segala nikmatnya pada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di siang hari ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang satu apapun. Salawat serta salam mudah-mudahan tetap tercurahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu, pertama perlu dikenalkan ya. Nama saya Yudi Kurniawan, dalam hal ini adalah calon guru penggerak angkatan 7 dari SMA Negeri 1 Tanggul. Dan kali ini Bapak Ibu izinkan saya untuk menyebarkan pemahaman dan pengalaman penerapan budaya positif. Intinya di sini adalah budaya positif. Namun sebelumnya
izinkan saya menyampaikan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah berkenan hadir, dan mudah-mudahan amal panjenengan dicatat sebagai amalan yang terbaik, dan kami butuh waktunya selama kurang lebih 1 jam ke depan kita akan belajar bersama. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwasanya di sini kita masih dalam taraf belajar, jadi bukan kita pakar dan sebagainya, bukan. Moga dalam mempelajari budaya positif, di sini ada beberapa konsep dasar. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, kemudian yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima motivasi perilaku manusia, yang keenam adalah posisi kontrol restitusi, kemudian keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Jadi di sini nanti kita akan belajar tentang 8 hal tersebut, mulai dari perubahan paradigma belajar sampai dengan segitiga restitusi. Bapak Ibu, mengawali penyampaian diseminasi saya kali ini, kita akan bahas tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru adalah dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran yang berdiferensiasi, sehingga setiap murid belajar sesuai dengan tahap perkembangannya untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ya, jadi di sini kita sudah melaksanakan kurikulum Merdeka, di mana targetnya adalah membentuk pelajar dengan yang memiliki profil pelajar Pancasila. Ini juga sesuai dengan filosofi pendidikan dari Bapak Pendidikan kita, yaitu Ki Hajar Dewantoro, di mana pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang dimiliki oleh anak untuk mencapai kebahagiaan dan keselamatan setinggi-tingginya, ya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Kita tekankan di sini Bapak Ibu, kita sebagai pendidik, kita sebagai guru, bahwasanya kita tugasnya adalah menuntun, bukan membentuk. Ya, kita hanya bisa menuntun anak-anak sesuai dengan kodrat yang mereka miliki, di mana kodrat yang mereka miliki ada 2 hal secara garis besar, yaitu kodrat zaman dan kodrat alam. Kodrat alam itu adalah yang terkait dengan bawahnya, baik lingkungan dan keluarganya dan seterusnya. Kemudian kedua adalah kodrat zaman yang terkait dengan waktu. Jadi kita tidak bisa menyamakan pendidikan di zaman kita dulu, waktu kita belajar, kita sekolah, dengan pendidikan di zaman sekarang, karena anak-anak kodrat zamannya sudah berbeda. Baik, pembelajaran yang paradigma baru ini adalah pembelajaran yang dirancang secara berdiferensiasi untuk membentuk profil pelajar Pancasila. Saya tidak bahas banyak tentang profil pelajar Pancasila, mulai dari beriman bertakwa, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri, yang sudah kita bahas beberapa bulan yang lalu. Baik Bapak Ibu, selanjutnya akan kita bahas tentang disiplin positif. Sebelumnya kita perlu tahu, kita perlu hati-hati dengan miskonsepsi tentang makna kontrol. Ya, ada beberapa kesalahan atau miskonsepsi tentang makna kontrol. Ilusi mengenai ilusi guru mengontrol murid. Bapak Ibu, kita sering memerintahkan murid untuk melakukan sesuatu. Kita sering memerintahkan murid untuk mengerjakan A, B, C, dan seterusnya. Dan murid dengan cekatan melaksanakan perintah kita, seolah-olah kita merasa kita sudah bisa mengontrol murid. Benar ya? Iya, seolah-olah kita bisa mengontrol murid. Sebenarnya tidak. Kita tidak bisa mengontrol manusia. Ya. Kenapa kok murid-murid kita melaksanakan tugas yang kita berikan? Karena mereka mengizinkan dirinya untuk kita kontrol. Itu sebenarnya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Ini sering terjadi ya. Kita dengan
dengan adik kita, kita dengan anak-anak kita dan seterusnya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Iya. Kita sering melakukan ini, misalkan Bapak Ibu yang sudah punya anak, ya. Kadang-kadang kita memberikan penguatan positif, jangan seperti ini karena nanti begitu begini. Anak pada saat kita berikan penguatan positif tersebut, mungkin dalam jangka waktu pendek dia manut, karena oh iya bagus, oh iya baik, mereka akan manut dan melaksanakannya. Tetapi suatu ketika nanti, ketika anak-anak itu berpikir, bisa berpikir dan seterusnya, maka mereka akan, apa kaitannya? Ya, apa kaitannya dengan apa yang diajarkan oleh orang tua tadi, gitu. Kemudian yang keempat, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah menguatkan karakter. Ini juga sering kita laksanakan, ya. Mengkritik seorang dengan harapan bahwa nantinya orang tersebut akan berkembang menjadi lebih baik. Kemudian ketika anak-anak kita, murid-murid kita melakukan kesalahan, ya, kita membuat mereka merasa bersalah sehingga tidak melakukan kesalahan tersebut. Ini seolah-olah kita berhasil mengontrol mereka. Sebenarnya Bapak Ibu, efek dari ini apa yang terjadi nanti, anak-anak tersebut atau murid tersebut akan menjadi karakter yang lemah, merasa dirinya adalah selalu salah, merasa dirinya sesuatu yang tidak berarti, merasa dirinya bukanlah anak yang hebat. Nah, ini yang kita khawatirkan. Ya Bapak Ibu, itu tentang miskonsepsi tentang makna kontrol. Nah, kita bisa perhatikan di sini paradigma stimulus, respon dan pendekatan teori kontrol. Nah, stimulus respon bisa membandingkan di sini antara stimulus respon dan teori kontrol. Pada stimulus respon, realitas kebutuhan kita dianggap sama, kebutuhan manusia dianggap sama. Tetapi dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita dianggap berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini juga sering kita alami, kita lakukan, ya. Memaksa orang untuk berpandangan sama terhadap kita. Tetapi sebenarnya bahwa kita berusaha, harusnya yang harus kita lakukan adalah berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian berikutnya adalah perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini kita sering juga menganggap perilaku buruk dari anak-anak kita judge bahwa itu suatu kesalahan dari murid. Padahal secara menurut teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, termasuk perilaku buruk. Pasti ada tujuan di balik itu. Kemudian berikutnya adalah orang lain bisa mengontrol saya. Nah, ini yang tadi dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Seperti yang saya contohkan tadi, seolah-olah kita bisa mengontrol, memerintahkan murid, memerintahkan adik-adik kita atau anak-anak kita. Seolah-olah kita bisa mengontrol mereka. Tetapi ternyata bahwa hanya mereka yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Gitu. Kenapa mereka bisa kita perintahkan, kita bisa kontrol? Karena mereka mengizinkan kita untuk mengontrol mereka pada saat itu. Itu yang sebenarnya terjadi. Saya bisa mengontrol orang lain, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kemudian berikutnya, pemaksaan pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Itu pada penganut stimulus respon. Nah, untuk teori kontrol, kolaborasi dan konsensusnya lah yang menciptakan pilih-pilihan baru. Kemudian model berpikir menang dan kalah, itu yang dulu ya kita pikirkan hanya menang dan kalah. Nah, kalau ini yang ada di pikiran kita, ini yang bahaya. Ya, yang penting saya menang dan saya bisa mengalahkan yang lain, itu yang bahaya bagi kita. Tetapi untuk pada teori kontrol,
kita berpikirnya berbeda, yaitu model berpikir menang dan menang, win and win, ya. Win-win. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita bahas tentang disiplin. Pasti kalau kita mendengar kata disiplin, ya, kalau kita mendengar kata disiplin pasti adalah berkaitan dengan aturan, berkaitan dengan kalau melanggar aturan hukuman, ya. Itu yang ada di budaya kita. Dalam budaya kita, makna kata disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan. Benar apa betul? Ya. Ketika kita ngomongkan, kita berbicara soal disiplin, ya pasti yang terdengar adalah nggak nyaman. Kita dikekang, kita kehilangan kemerdekaan kita dan sebagainya. Kita dihukum, kita dibebani dengan aturan. Jika tidak sesuai dengan aturan, pastinya nanti akan ada hukuman dan seperti itu. Nah, maka tugas kita lah sebagai pendidik, ya, bahwa tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Jadi Bapak Ibu, bahwa tugas kita sebagai pendidik lah, ya, yang menciptakan anak-anak kita untuk bisa memiliki disiplin diri dari dalam diri mereka sendiri. Motivasi itu tidak berasal dari aturan. Jadi anak tidak terlambat bukan karena aturannya tidak boleh terlambat, tetapi mereka meyakini bahwa sebagai pelajar, ya, sebagai pelajar adalah mereka sebaiknya tidak terlambat, gitu ya. Jadi ada motivasi dari dalam diri mereka sendiri. Jadi anak-anak mengerjakan PR, tugas kita, tugas dari Bapak Ibu guru, bukan karena ingin dapat nilai saja, bukan karena takut dihukum oleh Bapak Ibu guru, bukan karena tidak mendapat pujian dari Bapak Ibu guru, tetapi anak-anak lebih menyadarinya, ya, bahwa mengerjakan PR, tugas itu adalah bagian dari proses belajar yang harus mereka jalani. Jadi ada kesadaran dari dalam diri mereka sendiri, sehingga disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Ya, ini intinya adalah kita tanamkan disiplin positif sehingga anak-anak itu bisa atau mau melakukan segala sesuatunya itu bukan karena sogokan, bukan karena ancaman, bukan karena pujian, apalagi karena hukuman. Jadi murni dari kesadaran mereka sendiri. Nah, tadi kita sebutkan bahwa disiplin dalam diri anak-anak itu berdasarkan dari nilai-nilai kebajikan universal yang mereka yakini. Apakah nilai-nilai kebajikan universal itu? Nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama dengan tanpa atau lepas dari unsur suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal adalah nilai-nilai kebajikan yang terlepas dari semua hal tersebut, baik itu dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Nah, sebagai contoh sebenarnya banyak ya kebajikan-kebajikan universal yang ada. Sebagai contoh saya ambil ada 3 di sini. Ada 3, yaitu profil pelajar Pancasila yang merupakan tugas kita di masa sekarang untuk menjadikan siswa-siswi kita sebagai pelajar dengan yang memiliki profil pelajar Pancasila. Kemudian the 7 essential virtues apa Bapak? Terus saya. Kemudian lifelong guidelines and life skill. Nah, apa isinya? Monggo kita cermati satu persatu. Apakah benar
yang ada di dalamnya itu adalah nilai kebajikan yang tidak berkaitan dengan atau terlepas dari unsur suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang lainnya. Beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini kita bahas untuk profil pelajar Pancasila dulu. Okay? Nah, kita semati bahwa beriman bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, ini tidak ada kaitannya dengan suku bangsa. Setiap suku bangsa pasti yakin bahwa ini adalah merupakan sebuah nilai kebajikan. Kemudian mandiri, bangsa manapun, agama manapun yang memiliki bahasa apapun juga sepakat bahwa mandiri itu adalah salah satu kebajikan yang tidak ada kaitannya dengan hal tersebut. Kemudian berkebinekaan global, kemudian bergotong royong sama kreatif, itu untuk pelajar Pancasila. Kemudian berikutnya adalah empati, suara hati, kontrol diri, rasa hormat, kebaikan, toleransi, keadilan. Apa yang saya sebutkan tersebut sama sekali tidak ada berkaitan dengan suku bangsa, tidak ada kaitan dengan agama, tidak agama A saja yang memiliki, tapi semua agama saya rasa setuju dengan nilai-nilai kebajikan tersebut. Juga bangsa manapun setuju dengan nilai-nilai kebaikan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Saya yakin semua bangsa setuju, saya yakin semua bahasa juga, semua agama juga setuju, tidak merendahkan orang lain. Kemudian memberikan yang terbaik dari diri sendiri. Saya yakin semuanya juga setuju. Maka nilai-nilai tersebutlah sebagai contoh adalah merupakan nilai-nilai kebajikan universal yang tidak terkait dengan suku bangsa, agama, bahasa atau yang lainnya. Nah, berikutnya ada kebutuhan dasar manusia. Bapak Ibu, tidak bisa kita pungkiri bahwa kita sebagai manusia ada memiliki kebutuhan dasar. Yang pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya lanjutkan bahwa kebutuhan dasar ini bukan hanya kita saja sebagai seorang dewasa ini, tetapi juga kita perhatikan bahwa anak-anak kita juga memiliki kebutuhan dasar manusia yang nantinya jumlahnya ada 5. Kebutuhan bertahan hidup, jelas di sini setiap manusia ingin untuk mempertahankan hidupnya, termasuk memperoleh keturunan. Monggo Pak Desa. Ya, itu adalah kebutuhan bertahan hidup. Termasuk kita bagaimana kita kesini adalah dalam upaya untuk mencari nafkah, dan nafkah itu adalah untuk memenuhi apa? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, betul kan ya? Kita kesini adalah untuk salah satunya adalah kebutuhan bertahan hidup. Contoh di kelas, kalau ada anak-anak yang misalkan belosor di bangku ya jangan dimarahi langsung. Kita tanya kenapa. Bisa jadi anak tersebut sedang lapar. Jadi untuk mempertahankan hidupnya dia memilih diam, tidak bergerak. Nah, mungkin seperti itu. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Saya yakin ini adalah dimiliki oleh setiap manusia. Setiap orang perlu atau pasti butuh diberikan kasih sayang. Kemudian setiap manusia pasti butuh memiliki rasa diterima di lingkungannya. Ya. Nah, ini yang bisa membuat anak-anak berperilaku macam-macam. Ya. Ada anak-anak yang cenderung menyendiri. Ya. Ada anak-anak yang cenderung cari perhatian. Nah, itu adalah upaya-upaya anak-anak kita untuk memenuhi kebutuhan yang kedua ini, yaitu kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian kebutuhan untuk penguasaan.
Ya, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Nah, kita break ya, karena ada adzan. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan kebutuhan dasar manusia yang ketiga, yaitu penguasaan, yaitu kebutuhan pengakuan atas kemampuan yang dimiliki oleh manusia tersebut. Sebagai contoh nih, ada beberapa anak-anak kita yang ketika mereka bisa melakukan sesuatu, maka dia akan berusaha untuk mencari perhatian kita. Mereka akan berusaha agar untuk mendapatkan perhatian kita. Itu salah satunya. Kemudian contoh lagi, mereka juga berusaha, ada beberapa anak yang berusaha untuk menguasai teman-temannya itu. Dan ini juga berlaku di orang dewasa juga. Jadi ini adalah kebutuhan dasar setiap manusia, termasuk anak-anak, termasuk kita sebagai orang dewasa. Berikutnya adalah kebutuhan untuk kebebasan. Nah, ini kebutuhan akan pilihan. Jadi kita tidak kembali ke yang tadi adalah tentang kemerdekaan, bahwa setiap manusia butuh kebebasan. Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam berpendapat, kebebasan dalam banyak hal. Nah, contoh di sini ada anak-anak kita, murid-murid kita itu adalah generasi yang generasi yang cerdas. Kadang-kadang di luar dugaan kita, terutama Bapak Ibu yang pengajar fisika, kimia, dan matematika, mereka kadang-kadang berimprove untuk mengerjakan soal yang kita berikan dengan cara yang macam-macam, yang kita sendiri bahkan bisa ya ternyata seperti itu. Nah, ini monggo kita berikan kebebasan kepada anak-anak kita untuk bereksplorasi. Nah, itu bagian dari kebutuhan dasar manusia. Yang kelima adalah kesenangan. Saya yakin Bapak Ibu, setiap manusia butuh yang namanya dengan kesenangan, merasa bersenang-senang. Bapak Ibu kadang-kadang di rumah juga pas sendiri ya bernyanyi-nyanyi sendiri, ya kadang-kadang juga nonton drakor, itu kemudian lagi berselancar di Shopee, belajar di Shopee, di marketplace yang lainnya. Itu adalah bagian dari pemenuhan kebutuhan, yaitu kebutuhan kesenangan. Bener ya? Mancing, Pak Edi, seperti itu. Itu adalah pemenuhan dari kebutuhan. Nah, Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa setiap manusia memiliki 5 kebutuhan dasar tersebut. Sehingga dalam mendidik, ketika kita melakukan pembelajaran di kelas, kita harus memperhatikan hal-hal tersebut yang terjadi di anak-anak. Nah, bukan berarti kita harus membebaskan anak-anak mau bersenang-senang di kelas dan pengen nyanyi-nyanyi di kelas dan seterusnya. Tugas kita lah yang untuk mengontrol, maksudnya mengarahkan mereka. Jadi kebutuhan dasar itu bisa kita peroleh di waktu-waktu tertentu. Yang berikutnya. Nah, Bapak Ibu, setiap perilaku manusia pastilah ada di balik dari perilaku manusia, yaitu berupa motivasi. Setiap perilaku manusia adalah didasari dengan motivasi. Motivasi itu sendiri apa sih? Motivasi itu adalah dorongan pada diri seseorang secara sadar maupun tidak sadar. Jadi bisa secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan dengan tujuan tertentu. Itu yang dimaksud dengan motivasi. Dorongan pada diri seseorang baik secara sadar maupun tidak sadar untuk melakukan suatu tindakan. Baik Bapak Ibu, kalau kita perhatikan di sini motivasi dari perilaku manusia. Ya.
Kira-kira secara garis besar ada terbagi berapa macam motivasi? Monggo. Mbak Vivi, ada 2. Iya, ada 2, yaitu tepuk tangan untuk Bu Vivi. Ya, bahwasanya motivasi secara garis besar itu ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jelas dari kalimatnya. Dari kata-katanya, kalau intrinsik itu adalah motivasi dari dalam diri sendiri, kemudian ekstrinsik adalah motivasi dari luar. Contoh nih, yang pertama motivasi seseorang, perilaku seseorang, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Iya, betul ya. Seseorang melakukan sesuatu, perilaku manusia itu adalah untuk menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Kemudian yang kedua, mendapat imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau kita kaitkan dengan yang disampaikan Bu Vivi tadi, bahwa motivasi itu bisa dari dalam, juga bisa dari luar. Kira-kira 2 hal ini adalah motivasi yang dari mana, Bapak Ibu? Dari luar. Ya, kedua hal tersebut adalah motivasi dari luar atau ekstrinsik. Kemudian yang ketiga, motivasi untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang kita harapkan, bahwa motivasi inilah yang merupakan motivasi yang asalnya dari dalam diri sendiri, yaitu motivasi intrinsik. Ini yang kita harapkan nanti akan kita tanamkan pada anak-anak kita, kepada murid-murid kita, bahwa dalam hal melakukan berperilaku di sekolah itu bukan karena mereka menghindari hukuman dari kesiswaan, atau mungkin mereka menghindari ketidaknyamanan, cemoohan dari teman, atau mungkin mereka berperilaku karena ingin dipuji oleh Bapak Ibu guru, bukan hanya karena mereka aktif belajar, aktif mengerjakan tugas karena ingin mendapatkan imbalan yang yaitu berupa nilai dari Bapak Ibu guru. Tetapi terlebih mereka melakukan itu semua itu karena mereka ingin menjadi yang mereka inginkan, menjadi manusia yang bermakna, berharga, dan menghargai dirinya sendiri, ya, dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Seperti itu Bapak Ibu, bahwasanya setiap manusia, perilaku manusia pasti memiliki motivasi. Oke, berikutnya adalah penegakan peraturan. Ya, kira-kira dengan cara apa ini? Kalau di sekolah ada aturan, misalkan gitu. Dalam hal penegakannya, kira-kira dengan cara bagaimana saja? Poin, ya betul, poin. Terus apa lagi? Sanksi, benar. Terus ada lagi? Hukuman, ya termasuk sanksi itu tadi. Baik Bapak Ibu, dalam penegakan peraturan di sini setidaknya ada 3. Ya, yang pertama adalah hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Secara garis besar itu. Dan yang ketiga adalah restitusi. Nah, Bapak Ibu jujur ya, sebelum saya ikut guru penggerak, saya tidak kenal dengan namanya restitusi. Baru ketika ikut guru penggerak dan di modul 1.4 saya kenal ada istilah restitusi. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Nah, ciri-cirinya bagaimana penegakan peraturan dengan hukuman. Itu ciri-cirinya seperti ini. Hukuman itu bersifat tidak terencana. Misalkan nih, ada murid kita yang terlambat. Ya, yang terlambat sini sudah kamu bersihkan lapangan mulai dari selatan sampai utara. Bersihkan dari rumput, harus nggak ada rumputnya semua. Nah, itu adalah hukuman. Misalkan sudah kamu yang terlambat ke sini, bersihkan kamar mandi sampai bersih. Itu salah satu contoh dari hukuman. Di mana murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan.
Jadi yang pertama adalah tidak terencana. Kemudian murid tidak tahu kalau saya nanti hari ini misalkan, kalau hari ini saya terlambat, kira-kira saya nanti akan dikenai sanksi apa. Nah, itu. Jadi tidak tahu. Kemudian bersifat satu arah. Artinya hanya dari misalkan kita ya, hanya dari guru dan murid tidak dilibatkan. Kemudian tanpa adanya kesepakatan atau arahan. Wes pokoknya yang terlambat yang ada di benak kita apa? Ya itu sudah diperintahkan ke murid. Misalkan waktu upacara ada anak yang ngobrol saja, kemudian ketahuan sama kita, kemudian kita hukum, sudah kamu hormat bendera selama 2 jam. Nah, contohnya seperti itu. Anak tersebut tidak tahu kalau tidak hormat bendera, akhirnya disuruh hormat bendera selama 2 jam. Kemudian hukuman itu berupa fisik maupun psikis. Kemudian, nah ini hukuman itu nantinya akan mengakibatkan anak atau murid tersakiti. Nah, kemudian apa bedanya dengan konsekuensi? Apa bedanya dengan konsekuensi? Bedanya dengan konsekuensi, kalau konsekuensi itu terencana. Kalau murid misalkan terlambat, berarti nanti harus konsekuensinya tidak boleh masuk kelas di jam pertama misalkan. Sudah tertera, sudah tercantum aturan yang jelas, itu konsekuensi. Sudah dibahas dan disetujui murid dan guru. Nah, sudah termasuk konsekuensi apa yang dilakukan oleh kesiswaan. Sudah sosialisasi ke wali murid ya, ke wali murid. Itu termasuk dengan konsekuensi. Murid sudah mengetahui sebelumnya kalau terlambat itu poinnya 10 misalkan. Nah, seperti itu. Murid tetap dibuat tetapi ya dengan konsekuensi ini murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Contoh nih, murid terlambat. Nah, kita suruh membersihkan area depan parkir, harus bersih dari rumput. Paling tidak anak tidak nyaman pada saat membersihkan itu. Gimana dia harus jongkok, gimana dia harus malu dilihat oleh teman-temannya. Nah, pasti akan dibuat tidak nyaman. Ada rasa tidak nyaman seperti itu. Nah, bagaimana restitusi? Nah, restitusi itu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Prosesnya, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi di sini adalah bagaimana kita menanamkan pada murid kita, sehingga nantinya mereka akan kembali menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu adalah tidak benar, apa yang dilakukan adalah sebuah kesalahan, tapi mereka menyadari dari dirinya sendiri, sehingga nanti sekembalinya mereka akan menjadi karakter yang lebih kuat. Kemudian mengajarkan murid untuk mencari solusi dari masalahnya sendiri. Nah, ini restitusi. Nanti akan kita bahas berikutnya. Nah, apa yang kita lakukan dari hukuman, konsekuensi, dan restitusi ini bisa kita, sebenarnya banyak Bapak Ibu, ada beberapa poin yang bisa kita tunjukkan. Di sini hanya saya tunjukkan kalau nggak salah 5 nantinya. Tentang hukuman, tentang konsekuensi, tentang restitusi. Nah, kalau kita perhatikan di sini ada identitas gagal, ada identitas sukses. Hukuman itu dimasuk dengan kategori identitas gagal, sedangkan konsekuensi dan restitusi adalah masuk dalam identitas sukses. Baik, kita lihat satu persatu. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan dan harus terjadi. Kemudian dari konsekuensi sesuatu harus terjadi. Ya. Kemudian dari restitusi merupakan pilihan. Ya. Kemudian berikutnya tidak nyaman untuk murid atau anak untuk jangka waktu panjang. Jika kita terapkan penegakan peraturan itu dengan hukuman. Kemudian kalau konsekuensi tidak nyaman bagi murid, tapi untuk jangka waktu pendek. Tapi apapun juga ada di sini ada kata tidak nyaman. Nah, itu. Kemudian kalau dengan restitusi kita akan memberikan penguatan untuk murid.
dalam waktu yang panjang. Jadi kita tanamkan pemahaman dari penguatan kepada murid-murid kita. Kemudian berikutnya adalah korban mendapat keadilan. Korban bisa diabaikan, kemudian restitusi korban mendapatkan ganti. Terus ya kita lanjutkan berikutnya. Perilaku pasif agresif meningkat. Nah ini juga akan berakibat jika dengan hukuman itu kita terapkan dengan hukuman. Bisa perilaku pasif karena kita terapkan hukuman, bisa juga lebih agresif. Kemudian penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, itu untuk konsekuensi. Mungkin anak akan sadar dengan kesalahannya hanya dalam waktu jangka pendek aja. Kemudian kalau restitusi, masalah yang mereka hadapi akan terpecahkan. Itu karena konsepnya restitusi adalah menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh anak itu. Nah berikutnya Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol. Yang pertama penghukum. Pernah ya? Pernah. Yang kedua pembuat rasa bersalah. Iya. Iya, pernah ya? Sering malah. Membikin anak nangis karena kesalahan mereka, kita buat mereka merasa bersalah sampai nangis. Kemudian sebagai teman, ada ya anak-anak kita yang akrab dengan kita akrab dengan anak-anak kita akrab dengan murid kita, seperti kita sebagai teman. Kemudian berikutnya adalah pemantau, dan yang terakhir adalah sebagai manajer. Nah, bagaimana penghukum, bagaimana pembuat rasa bersalah, bagaimana teman, bagaimana pemantau, bagaimana manajer, kita bahas satu-satu. Yang pertama adalah penghukum. Ciri-cirinya penghukum itu nada suara tinggi, bener ya? Bahasa tubuhnya, mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk mengerjek. Ya, ini ciri-cirinya. Hasil yang ditimbulkan, kemungkinan yang terjadi. Nah, ini yang terjadi yang banyak di murid kita ya. Kalau kita menertibkan anak dengan suara tinggi, kemungkinan yang terjadi murid kita adalah marah. Ya, banyak ya kita temui seperti itu. Dan mendendam. Nah, ini yang bahaya. Mendendam dengan kita. Sudah tidak enak dengan Pak Yudi, orangnya galak dan sebagainya, beliau ini. Itu. Kemudian atau juga bersifat agresif. Nah, ini yang kita hindari. Ya, yang sangat kita hindari bersifat agresif. Jangan-jangan mereka akan karena saking marahnya maka akan melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Itu. Yang kedua adalah pembuat rasa bersalah. Nah, ini biasanya ibu-ibu ya, yang bahasanya lebih halus, bisa membuat anak-anak itu sampai nangis dan seterusnya. Nada suara memelas. Gimana sih nak? Kok kamu aja? Kamu nggak kasihan sama ibu? Iya. Sama itu. Bahasa tubuhnya merapat. Iya, seolah bisik-bisik. Ya, biar nggak kedengaran orang lain. Kemudian pasti gestur kita adalah kita pasti akan lemes atau lesu ya. Seperti itu. Nah, hasil yang didapatkan ini Bapak Ibu, murid akan merasa bersalah. Ya, sangat bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Ya, merasa bersalah. Iya ya, saya begini. Sudah mengecewakan Bu Mami, sudah mengecewakan Bu Ibu dan seterusnya. Murid akan merasa menjadi orang yang, nah ini risiko yang harus kita hindari Bapak Ibu. Ya, yang harus kita hindari. Murid akan merasa menjadi
manusia atau orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ini yang harus kita waspadai ketika kita berperilaku sebagai pembuat rasa bersalah. Berikutnya adalah sebagai teman. Nada suaranya ramah, akrab, bercanda, bahasa tubuhnya merapat pada murid, mata dan senyumnya cenaka. Nah, ini lebih disukai oleh anak. Ya, lebih disukai oleh anak. Kenapa? Ia mengajak beliau. Nah, apa begitu? Apa begitu? Ya, Ibu. Nah, hasilnya seperti apa sih ketika kita melakukan posisi kontrol sebagai teman? Murid akan merasa senang, benar ya? Dan akan dengan guru. Ada ya? Ada, pasti Bapak Ibu punya murid-murid yang akrab dengan Bapak Ibu. Entah itu 1, 2, atau 1 sekolah. Halo? Oh, Pak Sigit ya, paling banyak. Iya. Oh iya. Tapi belum bisa memilih. Ini termasuk dampak positif. Hanya saja di sisi negatifnya Bapak Ibu, murid akan tergantung pada Bapak Ibu. Benar ya? Iya. Karena mereka nyaman dengan kita. Mereka merasa damai dengan kita, merasa sebagai punya teman yang dewasa. Mereka khawatirnya mereka akan menjadi manusia yang tergantung dengan kita. Sedikit-sedikit ketika ada permasalahan langsung nyari kita. Sedikit-sedikit kalau ada masalah yang sebenarnya bisa mereka selesaikan sendiri, datang ke kita, datang ke Bu Mami, datang ke Bu Yuli, datang ke Pak Sigit, datang ke Pak Hadi. Nah, seperti itu. Berikutnya posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Nah, pemantau atau mungkin ada yang menyebutkan pengawas ya. Nada suaranya datar, nada suaranya datar, bahasa tubuhnya formal, ya. Kemudian hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Kemudian guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Ya, jadi dengan posisi pemantau ini, ya yang namanya pemantau ya, kita hanya mengarahkan anak pada konsekuensi yang sudah disepakati, yang sudah ada, yang sudah disosialisasikan. Jika melanggar maka konsekuensinya seperti ini. Jika melanggar A maka konsekuensinya adalah berikutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini guru tidak menunjukkan satu emosi yang berlebihan. Ya biasa saja yang datar ya. Dan tidak marah, apapun juga tidak menjadi seorang pembuat merasa bersalah. Ya datar gitu aja. Berikutnya adalah manajer. Nah, bagaimana seorang manajer? Nadanya adalah tulus, bahasa tubuhnya tidak kaku, luwes, ya fleksibel, ya relax dan seterusnya. Kemudian juga mendekat pada murid. Nah, hasilnya adalah kita akan fokus pada murid. Ya. Dengan posisi kontrol manajer ini, kita fokus pada murid bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Ya. Jadi dalam menangani murid yang melakukan kesalahan dengan posisi kontrol manager ini, nah kita fokusnya hanya pada murid, pada apa yang dilakukan oleh murid, bukan karena membahagiakan guru, bukan karena hanya membahagiakan orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan sesuatu perlu terjadi. Guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Dengan posisi kontrol manager ini, fokus kita pada murid, fokus kita pada permasalahan murid, fokus kita mengarahkan murid untuk menyelesaikan atau menemukan solusi dari permasalahan yang mereka hadapi. Baik, sebelum saya lanjutkan Bapak Ibu, ada 5 posisi kontrol tadi nih. Yang pertama adalah penghukum, yang kedua adalah pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga adalah pemantau, teman,
kemudian yang keempat adalah pemantau, dan yang kelima adalah manajer. Monggo kita tanyakan pada diri kita, yang sering kita lakukan itu yang mana? Ya, yang kita sering lakukan itu seperti apa? Ya, saya yakin dari kelima posisi kontrol tersebut, saya yakin Bapak Ibu pernah melakukan semuanya. Penghukum pernah, pembuat rasa bersalah sering, teman iya pernah, kemudian sebagai pengawas pemantau pasti, sebagai manajer insya Allah pasti sudah. Nah, dalam menangani masalah pada murid, kita tidak harus level terakhir ini yang harus kita pilih Bapak Ibu. Ya, kita berproses lah ya. Kita berproses, kita dengan melihat risiko atau hasil yang sudah kita pelajari tadi, hasil manakah yang terbaik, yang baik untuk murid kita. Gitu Bapak Ibu. Contoh pertama, 5 posisi kontrol. Kasus siswa datang terlambat nih. Nah, ya mohon maaf Bapak Ibu, kebetulan saya nemu fotonya yang ini. Ya, nemu fotonya yang ini. Contoh guru terlambat, bukan? Iya. Nah, sebagai seorang penghukum, pastinya nanti akan, ya anak kamu yang terlambat silakan bersihkan kamar mandi sampai bersih. Kalau belum bersih, belum boleh ikut pelajaran. Penghukum. Ya. Jika sebagai pembuat rasa bersalah, maka apa yang kita lakukan? Nah, iya. Berapa kali Bapak bilang? Berapa kali Bapak bilang? Kok kamu masih terlambat saja? Kamu masih mengecewakan Bapak. Dan seterusnya. Terus sebagai posisi kantor sebagai teman, ayo dong kita ikuti aturan sekolah. Tolong ya, bantu Bapak untuk ini ya, ya nak ya. Ya sudah, untuk kali ini kalian kali ini tidak apa-apa, tapi lain kali jangan ya. Nah, lebih akrab, lebih dekat dengan murid itu sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, kamu sudah datang terlambat dan kamu sudah tahu konsekuensinya. Kamu dilarang masuk kelas pada jam berapa? Datang ya, datang karena hanya membacakan konsekuensi kesepakatan yang sudah disepakati itu. Berarti boleh. Kamu sudah datang terlambat, kamu tahu konsekuensinya, kamu tidak boleh masuk di jam pertama. Sekarang bersihkan kamar mandi dulu. Nah, berarti di sini kita melakukan 2 posisi kontrol. Ya, sebagai apa? Pemantau dan penghukum. Ya, boleh Bapak Ibu dalam menangani kita mau menggunakan beberapa posisi kontrol. Kalau kita sebagai manajer, apa kamu tahu salahmu? Terus misalkan siswanya menjawab, iya Pak, saya tahu saya terlambat. Terus bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Jadi permasalahan itu dikembalikan kepada siswa. Bagaimana siswa menyelesaikan permasalahan tersebut? Dengan harapan mereka akan menyadarinya, ada kesadaran dari dalam diri mereka sendiri, bukan karena aturan sekolah, bukan karena hukuman, bukan karena pujian dan sebagainya. Itu ketika kita menggunakan posisi kontrol sebagai manajer, Bapak Ibu. Nah, berikutnya adalah keyakinan kelas. Yuk, pernah dengar istilah ini? Keyakinan. Pernah sekarang? Oh, saya tadi pagi. Keyakinan kelas. Loh, pertanyaannya, kok keyakinan kelas? Kenapa kok nggak peraturan kelas? Bisa bantu jawab Bapak Ibu? Ayo. Kok keyakinan? Kok bukannya peraturan kelas?
laksanakan. Tapi kalau peraturan kan hanya sebatas peraturan, tidak sampai ke dalam hati. Baik, sudah menyangkut hati ini ya. Sudah menyangkut hati. Baik, terima kasih Bu Ferry, itu jawaban yang luar biasa. Kalau keyakinan itu yakin diterapkan, kalau kemudian peraturan kan hanya peraturan. Nah itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau bantu jawab? Sama Bu, saya juga belajar. Makanya saya tanya sama Bu Ferry, sama Bu Rani, sama Bu Ibu semuanya, Bapak dan Ibu-ibu. Kalau menurut saya keyakinan berbagai itu mungkin mereka sudah dari internal mereka sendiri, mungkin sudah ada motivasi internalnya, jadi sudah dari dalam dirinya sudah tahu itu. Kalau peraturan mungkin lebih dari eksternalnya. Iya, terima kasih, tepuk tangan untuk Bu Rani. Disebutkan bahwa kalau keyakinan itu adalah dari dalam diri sendiri, mereka meyakini. Sudah menyangkut hati ya Bu Ferry ya tadi. Nah, sama bersama dengan jawaban dari Bu Ferry bahwa kalau keyakinan itu adalah merupakan timbul dari dalam diri sendiri. Jadi ini kaitannya dengan motivasi tadi. Ada motivasi dari dalam. Kalau keyakinan itu sudah diyakini sepenuhnya bahwa itu adalah suatu kebenaran, suatu nilai kebajikan. Tetapi kalau peraturan itu adalah dari luar. Nah, sebagai pemahaman tentang keyakinan dan peraturan, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke Jember naik motor, perlengkapan apa yang Bapak Ibu gunakan? Helm pasti. Kenapa Bapak Ibu pakai helm? Takut ditilang? Biar aman. Biar terlindungi, aman dan terlindungi sama ya. Jadi ada dua di sini secara garis besar, yaitu yang pertama adalah dari Bu Devi adalah takut ditilang. Ini adalah peraturan. Tetapi untuk keamanan yang dari Bu Evi tadi, nah keamanan inilah. Iya, karena kita sadar, kita yakin, ya bahwa dengan menggunakan helm ini kita berusaha untuk memperoleh sesuatu yang namanya adalah keamanan. Ya, itu keyakinan. Sama dengan ketika beberapa bulan yang lalu kita diwajibkan cuci tangan, biar apa? Karena COVID, peraturan pemerintah harus cuci tangan. Ya, aturan pemerintah. Tapi sebenarnya dibalik itu biar kita selalu dalam kondisi bersih. Nah, kondisi bersih inilah keyakinan. Kemudian wajib cuci tangan dari pemerintah itu adalah aturan. Ya, wajib pakai helm itu adalah peraturan. Kemudian keamanan itu adalah sebuah keyakinan. Nah, ini yang akan kita bentuk di kelas, Bapak Ibu, tentang keyakinan. Dari mana keyakinan itu? Ya, kita susun dari peraturan-peraturan. Nah, ini Bapak Ibu, saya simulasikan kegiatan membutuhkan keyakinan kelas. Yang pertama adalah menuliskan peraturan kelas. Jadi kita contoh nih, contoh yang saya lakukan, saya memberikan kertas-kertas warna-warni, satu anak satu. Sudah anak-anak silakan kamu tulis peraturan yang harus diterapkan di kelas ini. Bebas. Ada anak yang tidak boleh terlambat. Ada juga anak-anak yang menuliskan guru tidak boleh terlambat. Nah, ada beneran. Kemudian ada juga yang harus melaksanakan piket. Nah, kemudian ada juga yang tidak berpacaran di kelas. Ada juga itu. Beneran ini, saya nggak bohong. Kalau ada tulisan itu berarti ada kasus ya. Ya, saya tanyakan itu nggak ada yang ngaku. Nah, kemudian tahapan berikutnya, tulisan dari anak-anak tersebut kita tampilkan di papan tulis misalkan, atau di tempat lain, di tempat sesuatu tempat yang bisa kita lihat bersama. Kemudian tahapan berikutnya adalah yaitu dengan mendiskusikan atau merumuskan peraturan tadi menjadi keyakinan kelas. Caranya bagaimana Bapak Ibu? Kita kelompokkan. Misalkan nih, harus piket tepat waktu. Kemudian ada lagi
membuang sampah pada tempatnya. Di sini piket dengan membuang sampah ini berada dalam satu wadah yang tepat, yaitu apa? Kebersihan, menjaga kebersihan. Contohnya itu. Ya, kemudian datang tepat waktu, kemudian tidak meninggalkan kelas sebelum bel, nah, ya kan? Nah, itu bisa kita wadai dalam satu kalimat, dalam satu kata, yaitu tertib dan seterusnya. Itu kita pilah. Nah, itu saya dan anak-anak sedang memilah, mengelompokkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir, dari pengelompokan itu kita buatlah suatu keyakinan kelas yang ada di kelas tersebut. Jangan banyak-banyak. Kenapa jangan banyak-banyak? Biar mudah diingat. Kalau mudah diingat, berarti nantinya mudah untuk dilaksanakan. Ya, itu. Jadi kalau keyakinannya ini ada 100, bingung nanti anak-anak. Gitu ya, Bapak Ibu. Nah, bagaimana dalam pembentukan kelas? Yang pertama adalah keyakinan bersifat abstrak. Sudah saya contohkan tadi bahwa lebih abstrak dari peraturan. Kemudian keyakinan berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Nah, dua ini ya, abstrak dan universal. Contohnya tadi, piket menyapu kelas itu kita kelompokkan jadi satu, yaitu menjaga kebersihan. Kemudian pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Saya rasa Bapak Ibu paham bagaimana kita membentuk dalam sebuah kalimat positif. Ya, kata-kata dilarang itu kalau bisa dihindari. Dilarang membuang sampah sembarangan. Kalau kita buat dalam bentuk kalimat positif, membuang sampah pada tempatnya. Nah, seperti itu dan seterusnya. Kemudian keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak agar tadi mudah diingat dan bisa dilaksanakan. Kemudian yang kelima, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Jadi jangan membuat keyakinan kelas itu poinnya adalah sesuatu yang tidak bisa kita laksanakan di kelas tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut terlibat dalam pembuatan keyakinan kelas. Seperti yang saya contohkan tadi, bahwa saya melibatkan seluruh dari anggota kelas untuk menyusun keyakinan kelas. Nah, yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, ini yang baru kita dengar. Kembali lagi ke restitusi yang sudah kita singgung, bahwa segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi di sini intinya adalah menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi kita arahkan yang sudah saya sampaikan tadi, sudah saya jelaskan tadi, bahwa dalam restitusi kita mengarahkan anak itu menemukan solusinya sendiri dari permasalahan yang mereka hadapi, gitu ya. Nah, ini langkah-langkahnya. Ada menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Itu segitiga langkah-langkah dari segitiga restitusi. Kita bahas satu-satu, Bapak Ibu. Menstabilkan identitas. Bagian dasar dari segitiga bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan sebuah kesalahan menjadi anak yang sukses. Jadi kita tidak berkutat, kita tidak terlarut dalam kesalahan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut. Karena kalau kita larut dalam hal tersebut, itu akan memakan banyak energi, dan energinya sebanding dengan ketika kita mencari solusi dari permasalahan tersebut. Nah, daripada kita larut dalam permasalahan itu, mending kita gunakan untuk mencari solusi. Nah, biasanya dalam langkah ini kita sampaikan ke anak-anak, ya, bahwasanya berbuat salah itu tidak apa-apa. Bukan terus-menerus salah, artinya seperti itu, ya.
Tapi kesalahan itu berbuat salah itu tidak apa-apa. Karena apa? Dalam restitusi Bapak Ibu bahwa kesalahan itu sebuah kesalahan itu adalah dianggap sebagai bagian dari proses belajar. Benar ya? Ya, kesalahan itu adalah bagian dari proses belajar. Tidak ada manusia yang sempurna, nah. Nah, seperti itu. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ya, bukan berarti kita membuka aib kita, ya, bukan. Tetapi di sini kita menguatkan, ya, memberikan penguatan, ya, mengubah identitas anak dari identitas gagal menjadi identitas sukses. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan. Nah, jelas di sini fokus pada solusi. Kemudian kamu berhak melakukan atau merasa seperti itu. Jadi memberikan penguatan dengan kata-kata itu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri dan seterusnya. Langkah berikutnya adalah validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan yang kita lakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Benar ya, tadi sudah kita singgung bahwa setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan. Ya, suatu tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Insya Allah itu pasti. Apa yang kita lakukan pasti adalah mengarah pada 5 kebutuhan dasar tadi. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari dari sebuah tindakan, kita akan merasa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Nah, itu dasarnya. Ya, contohnya kalimat-kalimat pada validasi tindakan yang salah. Loh, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini. Nah, dalam istilah Jawa mungkin bisa kita gonggong anak itu. Tapi berikutnya pasti kita arahkan. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal itu. Nah, ini sedikit kita mengarahkan anak. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Nah, di samping kesalahan di sini ada sesuatu penguatan untuk anak yang melakukan kesalahan itu, di mana apa yang dilakukan adalah berdasarkan dari pemenuhan dari kebutuhan dasar. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap baru. Ya, itu contohnya. Kemudian yang terakhir langkahnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, ketika anak sudah terbentuk menjadi identitas sukses, dari kita rubah dari identitas gagal menjadi identitas sukses, maka anak akan siap untuk dihubungkan kembali dengan nilai-nilai yang dia percaya. Nah, kalau sudah terbentuk identitas suksesnya, maka kita arahkan kembali anak-anak untuk ke nilai yang dipercaya dan berpindah menjadi orang yang diinginkan. Nah, contohnya apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Nah, maksudnya sini keyakinan apa yang kita percaya, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati. Nah, sepakatan kelas tadi. Terus apa bayangan kita tentang kelas yang ideal dan seterusnya dasarnya. Itu Bapak Ibu. Sebagai contoh mungkin ini ilustrasi ya yang pernah saya lakukan. Sedang mencari perangkat. Koneksi Bluetooth berhasil. Permasalahan, mengapa kalimat datang terlambat sekaligus mencari solusi yang tepat? Rema, tahu kan kenapa kamu saya ajak ke ruangan saya? Iya Pak, tahu. Kenapa? Saya datang terlambat ke sekolah lebih dari 10 menit Pak. Gak apa-apa, kamu bukan satu-satunya yang terlambat. Nah, ini proses menstabilkan identitas. Gitu ya Pak. Iya, tapi kenapa kamu harus terlambat? Jadi begini Pak. Dari waktu itu saya pas kelas itu, saya bisa dengan budaya kita. Terus saya nanya Pak,
Coba persoalan masuk. Iya Pak, tapi tadinya saya sudah putus asa dan ingin masuk sekolah saja. Tapi saya dapat tiga pelajaran Pak. Sabar sekali. Betul itu Pak. Terus dia sudah terjadi hal semacam ini dari apa yang kamu lakukan? Saya akan menyiapkan kawan-kawan sekolah saya di kelas lainnya Pak. Jadi tadinya dia akan 3 bulan saja. Baguslah kalau itu. Terus menurutmu kejadian hari ini tidak sesuai dengan kesepakatan sekolah yang mana? Datang ke sekolah tepat waktu sesuai dengan aturan sekolah Pak. Bagus. Terus belajar dari kejadian hari ini, kira-kira kamu ingin jadi manusia seperti apa? Saya ingin menjadi orang yang dapat menghargai waktu Pak dengan cara mengatur waktu saya dengan sebaik-baiknya. Baiklah Rima, sekarang kamu bisa masuk ke kelas dan Bapak harap kamu tidak lagi datang terlambat ke sekolah. Ya Pak, insya Allah saya tidak akan datang terlambat lagi. Terima kasih Pak Idri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu Bapak Ibu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi yang saya lakukan. Simulasi ini, simulasi dengan sepenuh sekuat tenaga saya membuat video itu. Makanya tadi ada yang tertawa, itu sudah popolan itu. Sudah popolan, itu pun menunjukkan ada beberapa teman-teman yang berada di balik layar itu, termasuk Mami. Nah itu contohnya. Baik Bapak Ibu, apa materi yang sudah saya sampaikan tadi dari 8 materi sudah tersampaikan semuanya. Tibalah kita di penutup bahwasanya dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu berefleksi pada posisi kontrolnya saat ini, bagaimana menjalankan perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntut murid-murid menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Demikian Bapak Ibu apa yang bisa kami sampaikan terkait dengan budaya positif dalam diseminasi saya kali ini. Terima kasih. Saya kiri dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian rangkaian acara kegiatan paparan diseminasi tentang budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 7 Bapak Yudi Widi Kurniawan SPD di SMA Negeri 1 Bandung. Semoga hasil diseminasi ini banyak membawa dampak positif bagi kita ke depannya. Saya sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan. Acara kita tutup bersama dengan bacaan undangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Mohon maaf, hanya itu yang bisa. Demikian diseminasi saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.